Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Salam pagi kita semuanya, dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali di dalam makin dekat Tuhan. Biarlah kiranya kita memang merasakan dan terus mengalami kedekatan dengan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Bahkan terlebih setiap hari baru yang kita isi, kita bisa selalu menikmati Tuhan dan kita mengucap syukur atas semuanya itu. Baik Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama, saya ajak kita tundukkan kepala sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan, Allah yang memelihara kami. Kami bersyukur sekali lagi pada pagi hari ini, kami bisa bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, dan kami mau mengisi waktu yang baru ini ya Tuhan, dengan terus menjalin hubungan dekat dengan Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah pagi hari ini Engkau menuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mempunyai kekuatan dan kepastian dan keyakinan bagaimana perjalanan hidup kami selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya mengangkat tema mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, hidup ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Tak jarang kita dihadapkan pada situasi yang sulit dan itu bisa membuat kita merasa tidak berdaya. Di saat-saat seperti itu, mudah sekali bagi kita untuk merasa yang namanya cemas, yang merasakan takut dan bahkan kadangkala hati dan pikiran kita dilingkupi dengan rasa keraguan. Namun Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini sesungguhnya kita bersyukur lewat firman yang tadi kita baca, bahwa sebagai orang Kristen kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak perlu berusaha. Justru Tuhan ingin kita bekerja dengan giat dan penuh dedikasi. Namun kita harus selalu ingat bahwa kekuatan dan kemampuan kita itu datangnya dari Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, saudara dan saya tidak akan mampu mencapai apapun di dalam bumi ini. Mengandalkan Tuhan juga berarti kita harus selalu berserah kepada Tuhan, berserah kepada kehendak Allah. Kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang terbaik untuk saudara dan saya. Meskipun rencana itu, saudara, tidak selalu sesuai dengan apa yang saudara dan saya inginkan. Kita harus belajar untuk melepaskan kekhawatiran dan keraguan kita dan mempercayai bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita di jalannya yang benar. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, saya mau mengatakan kepada kita bahwa ada beberapa manfaat yang sesungguhnya saudara dan saya peroleh ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam segala perencanaan hidup kita. Yang pertama, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan hikmat dalam menghadapi tantangan itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri, Yesus sendiri, akan memberikan saudara dan saya kekuatan dan hikmat yang saudara dan saya perlukan untuk melewati masa-masa sulit. Ketika kita lemah, kekuatan yang kita butuhkan. Ketika hari gelap, maka kita membutuhkan terang. Ketika jalan rasanya buntu, maka kita butuh pintu yang terbuka. Itulah gambaran daripada kekuatan dan hikmat yang akan kita peroleh dari Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua manfaatnya adalah
maka kita akan menemukan ketenangan dan damai sejahtera. Percaya kepada Tuhan, maka akan menumbuhkan rasa tenang dan damai sejahtera dalam hati saudara dan saya. Meskipun saudara, di tengah situasi yang penuh dengan masalah. Saudara yang kasih Tuhan, memperoleh ketenangan tidak mudah semudah membeli obat di sebuah apotek. Saudara memperoleh ketenangan adalah sesuatu yang berasal datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengandalkan Tuhan, sesungguhnya posisi kita sedang ditenangkan oleh Tuhan dan bukan sedang tergesa-gesa untuk mengerjakan sesuatu yang kadangkala tanpa arah dan tujuan. Saudara yang ketiga, saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, justru itu akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan akan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan mendekatkan kita dengan Tuhan. Tanpa sadari, saudara, kadangkala hal ini seringkali terabaikan oleh kita. Bahkan mungkin kita tidak merasakan bagaimana sebenarnya mengandalkan Tuhan makin membuat kita dekat dengan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, justru mengandalkan Tuhan, kemiripan kita kepada Tuhan, itu makin hari makin akan mendekati seperti Kristus. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, apa yang dapat saudara dan saya lakukan? Hal yang konkret untuk membuat saudara dan saya bisa kita mencapai hubungan yang dekat itu dengan Tuhan. Hal langkah konkret apa yang dapat kita lakukan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan? Yang pertama, saudara, membangun hubungan personal dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hal ini mungkin kita bisa mencapai pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita makin menambahkan pengertian kita tentang Tuhan dan semua perbuatan Tuhan. Lewat firman-Nya lah dan doanya lah, maka kita akan merasakan adanya tuntunan. Pikiran kita makin dibukakan oleh Tuhan. Hati kita makin diteguhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan makin mengarahkan kita kepada jalan yang sebenarnya untuk kita jalani berdasarkan jalannya Tuhan. Doa dan firman Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, langkah konkret yang kedua adalah bukan hanya membaca firman dan doa, tetapi yang kedua adalah bergabunglah dengan komunitas orang Kristen. Saudara berkumpul bersama dengan orang-orang seiman, mempererat rasa persaudaraan. Itulah yang akan membuat kita saling menguatkan iman, saling mengingatkan untuk kita tetap berada bersama-sama di jalan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kadangkala saya mau katakan sama kita harus memaksakan diri kita untuk bergabung dengan komunitas Kristen. Mau tidak mau, saudara, kita memaksakan diri untuk terus beradaptasi. Bagaimana kita bisa masuk di dalamnya? Karena disitulah tempat kita untuk mendapatkan kekuatan. Saudara, saya mengibaratkan seperti sebuah media kotak, saudara. Yang awalnya media itu kosong. Lalu kita masukkan beberapa benda. Dan benda itu mungkin ada 10, bahkan ada 100. Waktu benda itu ada di dalam kotak, lalu ada slot yang kosong. Barangkali slot yang kosong itulah saudara. Mungkin tempatnya rasanya tidak nyaman. Kita melihat sempit rasanya. Apakah saya bisa nyaman di dalam media itu? Maka saudara yang kasih Tuhan, begitu benda itu dimasukkan di tempat slot yang kosong itu, sungguh media itu menjadi kuat. Saudara yang kasih Tuhan, media itu saya mengibaratkan seperti komunitas kita. Mungkin kita adalah orang di luar dulunya. Lalu kita melihat bagaimana komunitas sudah dipenuhi banyak orang. Pertanyaannya, apakah saya masuk ke sana nyaman atau tidak? Apakah saya masuk ke sana bisa atau tidak? Saudara, semua letaknya pada diri kita. Kita mau atau tidak mau. Waktu kita mau masuk ke dalamnya, itu berarti kita sedang belajar beradaptasi untuk menyesuaikan diri. Bahkan orang lain pun akan menyesuaikan dengan diri Anda. Sehingga kita menjadi komunitas yang baik. Saling melengkapi, saling mengasah,
saling mendukung, dan sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu bergabunglah dengan komunitas Kristen. Bagi saudara yang mungkin belum dan bahkan mungkin rasanya masih di luar, maka masuklah ke dalamnya. Saudara akan menikmati berkat banyak dari bergabungnya dengan komunitas Kristen. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, langkah konkret yang ketiga dalam layanilah Tuhan dengan penuh dedikasi. Melayani orang lain adalah wujud nyata dari rasa syukur kita dan cinta kita kepada Tuhan. Melalui pelayanan, kita akhirnya mengalami yang namanya pertumbuhan iman dan juga terbentuknya karakter kita. Mengapa saudara bisa demikian? Karena di situ kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang berbeda dengan kita. Dengan pribadi-pribadi yang seleranya berbeda dengan kita. Pribadi-pribadi yang pikirannya berbeda dengan kita. Pribadi-pribadi yang juga karakternya berbeda dengan kita. Dan disitulah kita akan dibentuk bersama-sama. Lewat apa? Pelayanan. Karena itu bagi saudara yang belum melayani, melayanilah. Disitulah letak di mana Anda akan dibentuk Tuhan, karakter saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dari semua yang kita dengarkan tadi, saudara, apa yang bisa kita refleksikan dalam hidup kita? Saudara, yang pertama adalah, mari kita merefleksikannya. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari pikirkan, saudara, bagaimana cara Anda menunjukkan bahwa saudara mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang kedua, refleksikan, pikirkan, renungkan baik-baik. Apakah ada saat-saat di mana kita merasa sulit untuk mengandalkan Tuhan? Apa yang membuat saudara merasa demikian? Pikirkan, saudara. Apakah ada saat-saat sulit Anda untuk mengandalkan Tuhan? Apa yang membuat saudara merasa demikian? Pertanyaan ketiga, refleksinya adalah bagaimana kita dapat memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Mari, saudara yang kasih Tuhan, kita refleksikan 3 pertanyaan ini. Pikirkan baik-baik, apa jawabanmu? Itulah yang akan menentukan dan bahkan mengarahkan jalan hidupmu. Mulai hari ini, bahkan seterusnya. Marilah, saudara kasih Tuhan, kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau Allah yang selalu setia kepada kami. Ketika kami sungguh mengandalkan Tuhan, menyerahkan sepenuhnya segala perkara kehidupan kami yakin dengan iman kami kepada Kristus Yesus, Engkau akan turun tangan menolong kami. Menolong kami bukan hanya mau menyelesaikan masalah kami, tetapi Engkau menolong kami untuk melibatkan kami bersama-sama menyelesaikan dan menjalani masalah itu bersama dengan Tuhan. Tolonglah ya Bapa, jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul, sedang menghadapi sulitnya hidup, bergumul soal sulitnya ekonomi, bergumul soal hidup pekerjaan, usaha, bahkan mungkin dalam membangun sebuah relasi. Tuhan, biarlah kami belajar bahwa ada satu pribadi, yaitu dirimu sendiri ya Allah, untuk kami andalkan, yang mengerti akan seberapa kekuatan kami manusia yang kami miliki. Tapi kalau Tuhan tambahkan kekuatan dan kuasa Allah, kami yakin percaya kami bisa melewatinya dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati kami semuanya hari ini. Yang bekerja, biar Engkau berkati, biar semua pekerjaan kami berhasil. Yang membuka usaha, biarlah usaha kami hari ini berjalan lancar, dapatkan keuntungan dan berkat bagi banyak orang. Bagi kami yang sekolah, yang studi, yang kuliah, berkati kami, biar kami menjadi anak-anak yang pintar, orang-orang yang menggapai cita-cita kami, seperti apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terima kasih,
Ini doa kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mari isi hari ini dengan mengandalkan Tuhan. Apapun tantangan dan rintangan yang saudara dan saya alami hari ini, andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.